Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Al-hadis sadaqallahul adzim. Amma ba'd. Kepada yang terhormat al-ulama warasatul anbiya, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, serta hadirin hadirat yang berbahagia, baik di kalangan kaum santri, kaum nasionalis, kaum seni budaya, adat, sejarah, dan kaum jasa yang saya hormati juga semuanya, baik yang muslim maupun non muslim yang sempat melihat mendengarkan dakwah saya di YouTube. Hadirin yang berbahagia, jumpa kembali dengan Kanjeng Rasul Tumenggung di hari tasbih 7 Hadiningrat, sarjana agama, pendakwah dalam maupun luar kota, hingga nuncok pelosok di tanah air Indonesia. Jangan lupa tumiran hamdoko, subscribe. Hadirin yang berbahagia, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya masih sempat untuk berdakwah di mana-mana tempat dalam hal kebaikan, untuk menyambung kolaborasi silaturahim dan untuk menyambung hakikat keilmuan, terutama saya nanti menceritakan kisah-kisah para alim ulama. Salat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat kita selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak yaumul kiamah kita semua akan bersapa dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, dari perjalanan waktu dan hari kemarin saya sempat memimpin ziarah diamanai oleh panitia Pasar Senat, oleh Buku Minah, Bu Yasin, dan yang lainnya. Sebagai panitia memberikan amanah buat saya untuk ngimami ziarah, ngimami zikir dan doa di salah satu ulama terkenal, namanya Syekhona Khalil Bangkalan, tepatnya di Pulau Garam, Madura. Ulama ini sangat terkenal di zamannya, bahkan sekarang. Kita ketahui sosok Syekhona Khalil Bangkalan, seorang ulama yang ahli fikih dan nahwu dan keilmuan yang lain. Beliau putra dari Kiai Haji Abdul Latif, putra dari Kiai Haji Hamim, Kiai Haji Abdul Latif putra Kiai Hamim, Kiai Hamim putra Kiai Abdul Karim, Kiai Abdul Karim putranya Kiai Muharram bin Kiai Karomah, kemudian putranya Kiai Abdullah bin Said Sulaiman. Sedangkan Said Sulaiman posisinya di sini adalah garis dari cucu Sunan Gunung Jati. Beliau sempat mondok di pesantren, diantaranya belajar ke Kiai Nur di Langitan Tuban, kemudian di pondok pesantren Cangaan, Bangil Pasuruan, ke pondok pesantren Kebun Candi, kemudian nyambi di Kiai Nur Hasan Selogiri yang jaraknya 7 km. Kemudian berusaha menjadi penghafal Al-Quran
dan beliau juga dikenal menguasai beberapa ilmu yang sulit ulama yang lain untuk menerjemahkan dalam arti mengimbangi keilmuannya. Tapi karena beliau itu istiqomah, sehingga ketika mondok tidak terlalu memberatkan orang tua. Pernah dikisahkan bahwa Syekhona Khalil Bangkalan ini nyantri di Banyuwangi sampai menjadi buruh pemetik kelapa. Hasil dari buruh memetik kelapa itu digunakan untuk aktivitas beliau untuk mencari ilmu di pondok pesantren Banyuwangi. Ketika itu digaji 2,5 sen untuk memetik kelapa. Digunakan juga untuk aktivitas kehidupan dan kebutuhan sehari-hari. Luar biasa, ini perlu ditiru ulama seperti ini. Ulama yang mandiri, ulama yang tidak terlalu merepotkan orang tua, tetapi beliau masa mudanya sangat kreatif. Pada usia yang 39 tahun, beliau pergi ke Mekah. Tapi sebelum pergi ke Mekah, beliau menikahi seorang gadis pujaan hati bernama Nyai Asik, anak dari Lodra Putih. Dan di Makkah, beliau punya guru yang bernama Syekh Anawi Al-Bantani, juga belajar di Syekh Osman. Inilah hadirin yang perlu kita renungkan, bahwa seorang ulama sekelas Mbah Yai Khalil Bangkalan masih sempat-sempatnya beliau belajar di lokal hingga internasional. Ulama ini dikenal seorang ahli fikih dan nahwu, bahkan menguasai Alfiyah dari Ibnu Malik yang berisi 1000 bait. Subhanallah. Beliau bahkan punya murid. Muridnya andalan-andalan semua. Satu di antaranya adalah Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Juga dikabarkan juga waktu itu Mbah Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, sempat belajar juga ke Kiai Syekhona Khalil Bangkalan. Subhanallah, berkualitas dengan muridnya yang ber-SDM, sumber daya manusia yang potensi, mampu dicetak murid-murid yang berkualitas. Bahkan beliau juga punya murid di Situbondo, yaitu Kiai As'ad Situbondo, yang dikenal sebagai kiai yang sukses karena ribuan santrinya ada di situ. Kiai-kiai di bawah bimbingan beliau Syekhona Khalil Bangkalan jadi pahlawan. Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Wahab Hasbullah, Mbah Kiai As'ad Situbondo. Inilah kualitas seorang ulama yang mumpuni. Sehingga di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, hadis riwayat Muslim, tadi dalam mukadimah sudah jelas saya katakan, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin yang berbahagia, Syekhona Khalil Bangkalan mengingat beliau itu seorang ulama yang karismatik. Lalu saya juga akan berdakwah, bercerita tentang keajaiban-keajaiban dan keistimewaan beliau. Suatu ketika beliau ditanya oleh santri-santrinya,
Khalil, jenengan niku kalau membacakan suatu tahlil, apakah membeda-bedakan satu santri yang satu dengan santri yang lainnya, atau rumahnya orang Islamnya satu dengan rumah yang lainnya? Jawab Mbah Khalil, saya tidak pernah membeda-bedakan. Semua masyarakat saya buat sama. Tapi kenyataannya kemarin waktu di tempat saya kok bacaannya sederhana. Dia akhirnya membuat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dicari kertas, kemudian ditimbang dengan beratnya tulisan itu. Ternyata tuan rumah ini tidak bisa berkata apa-apa. Tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW diletakkan di atas timbangan, kemudian beratnya luar biasa, seperti beratnya kerbau. Subhanallah. Sudah punya porsi, punya fondasi, dan punya ukuran ketika beliau membacakan. Suatu ketika terkopoh-kopohlah seorang petani sowan ke Mbah Yai Khalil Bangkalan. Assalamualaikum Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa? Saya itu seorang petani, Mbah. Di sawah saya banyak tikus-tikus merajalela menyerang tanaman saya. Bagaimana Mbah Khalil supaya sawah-sawah saya aman dari gangguan tikus yang banyak itu? Kemudian Mbah Khalil Bangkalan memunggel. Kalau bahasa Jawa dah memotong sesuatu daun, yaitu ada yang mengatakan kemangi, ada yang mengatakan daun pandan, ada yang mengatakan daun salam. Dipunggal, dipotong 5 daun. 1 daun diletakkan di ujung sawah, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri, di tengah. Si petani ini karena petani cerdas tanya lagi, masa cuma daun, Mbah? Ternyata daun itu dikasih lafaz Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas. Apa yang terjadi? Ribuan tikus cuma menganga, melamun, merenung di samping pojok kanan kiri sawah. Tidak masuk ke sawahnya sang petani. Ular sawah pun tidak berani melongok ke tanah garapan si petani itu. Si petani itu kemudian kembali ke Mbah Khalil. Assalamualaikum Mbah Yai Khalil Bangkalan. Waalaikumsalam. Bagaimana, nak? Apa yang terjadi? Si petani manggut-manggut. Luar biasa Syekhona Khalil Bangkalan. Hewan-hewan itu tidak mau masuk ke sawah saya. Tapi saya teringat itu sudah dipagari dengan doa. Lalu keinginanmu apa? Bagaimana hewan-hewan itu supaya kenyang, Mbah Khalil? Baik, air ini tolong yang saya doakan kasihkan ke hewan-hewan itu. Besoknya air itu dimasukkan ke dalam bambu petung, kemudian dituangkan di antara hewan-hewan yang biasa lewat di situ, hewan-hewan melatai. Apa yang terjadi? Air itu sudah tumpah. Secara logika tidak masuk akal, tapi kenyataannya luar biasa. Hewan itu kenyang sendiri. Inilah keistimewaan seorang Syekhona Khalil Bangkalan.
dan masih banyak keistimewaan, keajaiban yang terjadi pada beliau. Inilah hadirin yang berbahagia, ketika kemarin saya diamanai jamaah Pasar Serengat untuk mengimami doa di makam Syekhona Khalil Bangkalan. Takjub saya di dalam hati adalah masih dibutuhkannya keilmuan beliau, masih dibutuhkannya keulamaannya beliau, dan Indonesia rindu butuh ulama-ulama seperti beliau, Syekhona Bangkalan atau Syekhona Khalil Bangkalan. Semoga kelak muncul ulama-ulama seperti itu. Ingat, tanda-tanda kiamat satu di antaranya adalah meninggalnya para alim ulama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terima kasih. Itu tadi demikian dakwah yang dapat saya sampaikan. Saya Kanjeng Raden Semutu Kiai Tasik Wijo Adiningrat Sarjana Agama dari Dusun Jabewangi, Desa Tamerjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dalam dakwah di YouTube bersama Pemiran Handoko. Subscribe, jangan lupa. Insyaallah kita ketemu lagi, dan mari kita iringi dengan bacaan syair-syair dan syair-syair lagu sholawat yang untuk menggerakkan hati kita supaya hati kita berdialog mesra dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'asam niwa daraji, adbatayati rotal alamin, ya uhailal judi wal karami, Abu Bakar sahabat Nabi, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, panutan kita Gusti Kanjeng Nabi. Allah Pangeran kang Maha Suci. Moga sareng Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita jumpa lagi pada kesempatan dan waktu yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka. Jangan lupa bergegas dengan istiqomah dan giat untuk berziarah dengan mendoakan para ulama-ulama kita yang sudah menorehkan karya-karya dan jejak-jejak yang indah, keilmuan yang indah dan mempesona, memprasasti keadaan jiwa raga kita, ulama-ulama di Indonesia. Khususnya satu di antaranya adalah Syekhona Khalil Bangkalan dari Madura, Kota Garam. Terima kasih. Sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.